Ilahi wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawiyah, siapa orang yang ada oleh kebaikan-kebaikan orang yaitu kesalahan, fakaifa la takunu masawihi masawiyah, maka bagaimana mungkin tidak menjadi oleh kesalahan-kesalahannya masawiyah, yaitu kesalahan. Wa man kanat haqa'iquhu da'awiyah, fakaifa la takunu da'awihi da'awiyah, dan siapa orang yang ada hakikat-hakikatnya orang adalah pengakuan-pengakuan belaka, maka bagaimana mungkin tidak menjadi oleh pengakuan-pengakuannya, yaitu pengakuan-pengakuan. Apa maknanya, saudara? Imam Ibn Athaillah ini di dalam munajat beliau ini mendidik kita bagaimana di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Kalau kata beliau mahasin itu isinya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ngaji, baca Quran, dan seterusnya. Itu namanya disebut mahasin. Apa itu namanya masawi? Masawi itu adalah riya, ujub, harapan-harapan yang lain yang nyelip dalam ibadah, sehingga kata Imam Ibn Athaillah membimbing kita, duhai Allah, orang yang berbuat baiknya aja masih mengandung kesalahan. Kita sholat duha karena kita punya menaruh harapan biar dikasih rezeki banyak, bukan sebuah ketulusan. Kita tahajud, kita pengen dagangan kita lancar. Kita ngaji, masih ada ujub, masih ada riya, masih ada macam-macam keburukan yang ada pada diri kita. Maka kata Imam Ibn Athaillah, orang yang lagi berbuat baik aja masih terselip kesalahan. Kita baca Quran pengen dipuji orang, kita sedekah biar dikata dermawan, dan seterusnya. Itu adalah kesalahan. Orang yang baiknya aja masih salah, bagaimana mungkin kesalahannya kalau itu bukan salah? Benernya aja masih salah. Kita hamba nih ngerjain sholat, masih kita ogah-ogahan, padahal di sana adalah manfaat buat kita. Masih belum tulus di dalam kita sholat, masih ada kesalahan yang ada pada kita, sehingga ibadah-ibadah manusia itu tidak akan lepas dari kekurangan-kekurangan. Andai saja kekurangan itu tidaklah menisbatkan bahwa kita tukang ibadah, bahwa kita tukang ngaji, kita merasa kekuatan dari kita merasa kemampuan ngaji, sholat, dan seterusnya dari kita, itu aja sudah cukup dianggap sebuah salah di dalam ajaran agama. Dianggap kita ngaji ini kita yang berangkat. Tidak, Allah yang ngasih taufik, ngasih hidayah, masih ngaku. Padahal ini Allah yang kasih kekuatan kita ngaji. Kata Ibn Athaillah, Tuhan,
Kita orang ini berbuat baik aja jujur masih terselip salah. Berbuat baik masih salah. Bagaimana mungkin salahnya tidak dikata salah? Sudahlah pasti salahnya itu adalah salah. Bila benarnya aja masih terselip salah. Bagaimana kita kalau mau kondangan, baju kita milih-milih lama sampai sejam nggak rapi. Tapi kalau buat sholat pakai kaos oblong sebenarnya ibadahnya masih tidak tulus, seakan-akan Tuhan nama pengantin, tinggian pengantin derajat. Tuhan orang kaya saya, kata beliau, apalagi kata kita. Kebaikannya adalah salah, benarnya masih salah. Bagaimana mungkin salahnya tidak menjadi salah? Kita ngaji nggak tulus, daripada di rumah anak nangis berisik, mendingan ngaji di Muflihut, tenang, tidur juga nggak ada yang ngomelin. Benar kan? Tuh kita pakai pada takunu masawi. Bagaimana mungkin kesalahannya tidak dinilai salah oleh Tuhan? Benarnya aja masih mungkin salah. Masih ada riak lah kita, masih ada mujub lah kita, masih ada pengen dipuji lah kita. Itu di dalam kebenaran yang kita kerjakan. Bagaimana mungkin pada kesalahan yang kita kerjakan? Jadi zahirnya bagus yang kita kerjakan ini zahir begitu, tapi dalamnya masih banyak kita kekurangannya kepada Allah, masih banyak. Maka kita ada pantas untuk menagih kebaikan-kebaikan Allah. Orang kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan, zikir aja kita masih pakai tasbih, masih hitung-hitungan sama Tuhan, masih hitung-hitungan begitu, hitung-hitungan. Padahal Tuhan yang ngasih hidup. Itu namanya mahasinuhu masawiyah. Bagaimana mungkin kesalahan yang kita lakukan, kalau itu tidak murni salah, lagi baik aja masih salah. Maka Rasulullah SAW membimbing kita habis sholat istighfar. Kenapa itu? Emang habis nyolong, habis sholat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, emang habis nyolong? Dosa apa orang sholat? Sebab khawatir sholat ini kita masih banyak yang kurang dalam mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi astagfirullahaladzim itu maknanya, Tuhan, inilah persembahan yang saya bisa, saya sembahkan. Bila banyak kekurangannya, maafin. Itulah makna ilahi, mangkana mahasinuhu masawiyah. Fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Bagaimana kita dihadapkan sama dosa-dosa kita yang lain, dosa batin banyak. Wa mangkanat haqa'iquhu da'awiyah, fa kaifa la takunu da'awihi da'awiyah. Orang yang hakikatnya aja itu cuma pengakuan, betapa pengakuannya tidak menjadi pengakuan. Kita selalu kalau ditanya cinta Allah, yo saya cinta Allah. Itu ngakunya kita tuh cinta Allah dakwaan doang, belum tulus, belum. Allah kata di dalam kitab Zabur, kadzaba man yad'i mahabbati fa idza junna al-lailu nama anni. Dustalah orang yang mengaku cinta kepadaku, bila malam datang dia ngorok. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata ma'a habibi.
Bukankah seorang pacar itu pengen berdua-duaan terus dengan pacarnya? Kenapa kita kurang mau? Begitu. Maka pengakuan cinta sama Allah, dakwaan, apalagi dakwaannya, ngaku-ngakunya doang. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah, merasa kita takut sama Allah, dengan puasa merasa kita taat sama Allah, itu dakwah. Orang semuanya dari Allah kok tenaganya, sehatnya dari Allah, kalau sakit nggak buat puasa, Allah yang kasih. Ngaku doang kita puasa dari Allah semuanya. Maka betapa yang lain timbang ngaku-ngaku doang. Kita mengaku saya cinta kepada Allah, padahal pengakuan itu kalau mau diuji belum tentu. Kita tidak seperti para sahabat-sahabat, kita tidak seperti para salafus saleh. Apa yang mau kita setor sama Allah? Ya Rabb, ibadah saya aja masih kurang. Betapa kekurangan saya tidak menjadi sebuah kekurangan. Yang benar aja masih dianggap ngaku-ngaku. Betapa tidak pengakuan kita adalah sebuah pengakuan palsu. Begitu kata Imam Ibn Athaillah. Kita banyak ngaku-ngaku, ngaku orang benar. Baru baca Dalail 2 hari aja udah merasa paling mahabbahnya sama Nabi. Itu hanya pengakuan. Kita orang gak ada apa-apanya. Seakan-akan Imam Ibn Athaillah mengatakan, kesempurnaan yang saya miliki ya Rabb hanya sebetulnya kekurangan. Saya cuma mengaku kaya, sebetulnya belum. Ada orang bilang kita orang susah nggak terima, tapi padahal kita masih minta Allah. Punya mobil 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, punya 3 pengen 4. Apakah orang susah yang kayak begitu? Tapi dikata orang susah, nggak mau. Kita banyak ngaku-ngakunya. Wa man kanat haqa'iquhu da'awiyah fa kaifa la takunu da'awi da'awi. Yang ada pada kita kesalahan, yang ada pada kita dakwaan. Pengakuan belaka jauh. Bagaimana mungkin kita sebagai ahli surga, orang perbuatan kita sehari-hari jauh daripada surga. Ilahi kaifa a'zimu wa antal qahir, wa kaifa la a'zimu wa antal amiru. Ilahi, wahai Tuhanku, kaifa a'zimu, bagaimana mungkin, a'zimu, bagaimana mungkin aku berazam, bertekad ibadah, wa antal qahir, padahal adapun kau yaitu yang menggagahi. Wa kaifa la a'zimu wa antal amiru, bagaimana mungkin aku tidak beribadah, wa antal amiru, padahal adapun kau yaitu yang nyuruh. Apa maknanya saudara? Bila kita sebagai hamba Allah menjalankan satu ketaatan, sholat umpama atau ngaji di malam, sebenarnya hakikatnya Allah, hidup dari Allah, nyawa dari Allah, tenaga dari Allah. Kita orang ini kayak roda sepeda, manakala pedal itu digoes, roda itu muter. Kita bisa datang ini karena digoes oleh Tuhan. Maka kita sebagai roda nyampe di Muflihun. Sebetulnya Tuhan. Maka kata Ibn Athaillah, ilahi kaifa azim, bagaimana mungkin saya beribadah? Wong engkau yang menggagahi, engkau yang ngasih tenaga, engkau yang maksa. Kalau engkau gak suruh saya menuntut ilmu, gak menuntut ilmu. Kalau kau tidak suruh ngaji, saya tidak ngaji.
engkau juga sebetulnya, karena tidak. Tapi wa kaifa la azim, bagaimana mungkin saya tidak ibadah? Kan engkau yang nyuruh. Ini namanya hakikat dan syariat, saudara. Hidup yang baik, kata Imam Ibnu Athaillah, seorang salik tidak lepas dalam hidupnya dari dua hal. Dia harus menyandar kepada hakikat, dan dia tidak boleh lepas dari syariat. Hakikatnya kita ngaji Allah, wong segalanya dari Allah. Tapi syariatnya kita, karena menjalankan perintah Allah. Maka seorang salik yang benar, muslim yang benar, tidak boleh lepas dalam hidupnya dua hal. Yang pertama, pasrah total kepada Allah. Yang kedua, nurut sama apa yang Allah suruh. Apa yang Allah larang, kita jauhi. Maka andai pun kita nurut, itu sebetulnya antal qahir. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya banyak. Kelewat mata aqqa ashhadaka birrah. Kapan-kapan Tuhan memberi kepada Anda, memberi kekuatan ngaji, memberi kekuatan sholat, memberi kekuatan puasa, sebetulnya Tuhan lagi menunjukkan maha baiknya, ngasih taufik sama kita. Kalau Tuhan gak kasih taufik sama kita, kita nggak bisa. Maka Allah sebetulnya. Tapi kenapa harus ibadah? Karena memang Allah suruh untuk ibadah. Kita sebagai hamba. Kalau bahasa yang lain, betapa saya tidak tidur dengan bini, kau suruh untuk kita tidur dengan bini. Tapi hakikatnya Allah yang ngasih keturunan. Tapi enggak, tidur dengan bini, kita melanggar perintah Allah. Kita enggak berobat, melanggar perintah Allah. Tapi hakikat kesembuhan dari Allah. Bagaimana mungkin? Saya harus bertekad gitu. Jadi zahirnya syariat, batinnya hakikat. Inilah seorang sunni namanya. Tidak boleh kita bersandar kepada syariat doang. Enggak boleh. Ibarat anak kita pintar, orang berkata, waduh, dengar-dengar anak bapak ini ranking 1. Kita jawab, siapa dulu bapaknya? Kalau memang benar siapa dulu bapaknya, anaknya yang terakhir nggak lulus sekolah. Ada yang bilang, dengar-dengar anak yang terakhir nggak lulus. Mau jawab siapa dulu bapaknya enggak? Kagak. Nasib, takdir. Yang buruk Tuhan, yang baik kita. Ini salah. Maka sunni itu dengan akal dia berjuang, dengan hati dia pasrah. Kaifa anzimu wa antal qahir, akhlak yang baik istislam, pasrah kepada Allah. Wa kaifa la anzimu wa antal amir, namanya inqiyad li awamirillah. Kita kudu tunduk sama Allah. Kalau kita nggak tunduk, rugi kita. Allah suruh kita dagang, Allah suruh. Tapi hakikat untung kalau mau jujur Allah, bukan kita yang datengin pembeli. Allah, dia kenal sama kita, dia beli ke warung kita. Begitu. Padahal yang dagang banyak itu Allah. Wa antal qahir. Tapi kenapa kita harus buka warung? Wa antal amir. Kau yang nyuruh saya usaha. Manusia diwajibkan usaha. Hakikat surga dan neraka itu bayarkan Allah. Kita disuruh tidur sama bini, punya anak atau tidak, itu terserah Allah. Kita ngaji, pintar atau tidak, terserah Allah. Maka Nabi menyuruh tolakul ilmi
ilmi faridatun, ngaji wajib, bukan pintarnya. Pintar nggak wajib, karena pintar urusan Allah. Yang wajib wa antal amir. Wa kaifal azim, betapa saya tidak ngaji? Kan kau yang nyuruh saya ngaji. Tapi pintar dari Allah. Begitu. Maka seorang salik itu hidupnya tidak boleh lepas dari syariat, meski sandaran hati adalah hakikat. Yang membuat untung Allah, tapi dagang adalah perintah Allah. Yang memberikan anak Allah, tapi tidur sama bini, itu tugas kita. Dan inilah saya jalanin tugas saja, begitu, jalanin tugas saja. Itulah kita orang. Ilahi taraddudi fil azhar. Itu yang tadi itu namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu begitu. Itulah maqam hamba. Taraddudi fil azhar yujibu bu'dal muzar. Fajma'ni alaika bi khidmatin tusiluni ilaih. Tuhanku taraddudi fil azhar, mondar mandirku pada alam ciptaan. Yujibu bu'dal muzar, yaitu menyebabkan oleh mundar mandirku akan jauhnya yang dikunjungi. Fajma'ni, maka himpunkan olehmu ni akan daku, alaika atasmu, bi khidmatin, dengan berkhidmat, beribadah, tusiluni, yang menyampaikan oleh khidmat, ni akan daku, ilaika, kepada, yang menyampaikan akan daku kepada. Apa maknanya? Taraddudi fil asar yujibu bu'dal muzar. Allah nyuruh kita ini taat, Allah nyuruh kita ini bertafakur, Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita sholat. Mondar mandir dengan sholat ini, alam ciptaan Allah. Mondar mandir membaca alam, membaca kucing, membaca ini, membaca itu, menyebabkan saya ini jauh dengan Allah, terjebak dengan alam. Kita kagum dengan indahnya alam, akhirnya lupa dengan Allah. Laut biru, indah banget. Padahal yang membuat keindahan itu Allah. Akhirnya kita dengan asiknya dengan alam raya menyebabkan kita jauh dari Allah. Di hikamnya itu beliau menyatakan, al-kaunu kulluhu dhulmah wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi, faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw qablahu aw indahu aw ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil athar. Sesungguhnya alam ini tak ada, yang membuat ada adalah Allah. Siapa yang terjebak dengan alam tanpa melihat Allah, itu hatinya kena gerhana. Maka kata Ibnu Athaillah dalam munajatnya, ilahi taraddudi alal athar yujibu bu'dal muzar. Saya ini kelibet sama alam ya Rabb. Akhirnya asik dengan dalil, asik dengan alam, kurang asik dengan kau. Asik dengan sholat, tapi Tuhannya tak hadir ketika sholat. Asik dengan baca Quran, kehadiran Tuhan tak muncul ketika sholat, ketika baca Quran. Asiknya kita main ke gunung, kita lupa di sana ada Tuhan. Bagaimana mungkin itu kelapa di atas gunung, tanahnya juga gak manis, airnya gak manis, tapi buahnya manis. Kurang kebaca. Pokoknya buka kelapa muda, nikmat. Siapa yang kesini? Akhirnya terjebak sama alam. Kita ini asik, lupa sama Allah. Taraddudi alal asar yujibu bu'dal muzar
bila kita asik dengan alam, menyebabkan kita jauh dari pencipta alam. Hidup kita ini kurang mau akrab dengan Allah. Hidup kita ini kurang mau dekat dengan Allah. Maka Ibnu Athaillah mendidik kita dengan doa, fajma'ni alaika, ya Rabb, tolonglah jangan pakai alam diputar-putar dulu saya ini. Saya langsung aja sama Engkau, biar nggak terlalu jauh. Mau nyari Allah, kita belajar tauhid. Lihat kitab-kitab tauhid kita, namanya tauhid dasar. Apa dalilnya wujud Allah? Bumi langit. Bumi langit. Apa dalilnya kita? Bumi langit. Lewat alam baru ketemu Allah, jauh aman. Pakai muter ke alam dulu. Kenapa nggak ke Allah dulu? Gara-gara ada Allah, ada alam. Begitu. Maka di awal-awal di kamsat tanam baina man yastadillu, jauh orang yang mengambil dalil dengan bumi menuju Allah, dengan dalil Allah menuju bumi. Begitu. Jadilah kita orang ini sering terjebak sama Adam, kurang dekat dengan pencipta Adam. Manisnya jeruk, siapa yang ngasih manis? Begitu. Sehingga kita kadang melupakan Allah. Makanan apaan? Tempe mulu, padahal dari Allah. Bisa jadi kita juga tempe asalnya. Kan kita tergantung baba kita. Mani itu dari apa yang dimakan oleh babanya. Babanya doyannya kangkung, lah kan kita berarti dari kangkung, ya kan? Babanya doyan jengkol, kan kita dari jengkol. Lalu kita menghina makanan tempe mulu, budak nih budak, ini dari Allah. Hanya lupa dengan Allah. Taradduti anal athar yujibu bu'dal musab. Gara-gara kita berkutat pada alam, akhirnya kita jauh dari penciptaan, kurang mau dekat dengan Allah. Mau apa kita hidup nggak mau akrab dengan Tuhan? Karena itu ya Allah, tolonglah himpunkan kami dengan Kau. Ibadah yang bisa nyampein saya ke Engkau, nggak usah pakai diputar-putar ke alam lagi dah. Langsung aja saya bisa dekat dengan Kau, nggak perlu dipentokin dulu. Kan banyak orang yang akhirnya dekat sama Allah nunggu mentok dulu. Kalau kata orang, kalau udah mentok berasa. Nunggulah kita masuk dulu penjara, habis nyolong masuk penjara. Lalu kemudian di penjara kita nangis dekat sama Allah, ngapal Quran lah kita di penjara, tahajud lah. Lo ngapa nunggu begitu-begitu dulu untuk dekat dengan Allah? Terjebak dengan Allah. Dekat aja dengan Allah. Mau ada duit, mau tidak. Kalau kita kan enggak. Rajinlah kita ibadah. Kalau dagangan kita menurun. Jadi kita muter dulu ke alam nyari Allahnya. Bini kita ngomel-ngomel baru kita tahajud. Anak kita pengaruh baru kita tahajud. Begitu. Kita diganggu orang baru kita menghadap Allah. Ngapa nunggu alam dulu? Kejauhan dengan Allah. Kok nunggu kita dipentokin dulu sama Allah baru pengen dekat sama Allah? Mau apa kita? Nunggu sakit dulu, baru pas ada sakit, ya orang kalau udah sembuh saya mau ke masjid. Ngapa mau Allah kudu nunggu sakit, nunggu sembuh? Fajma'ni alaik bi khidmatin tusiluni ilaik. Modallah Tuhan, himpunkan saya atasmu dengan ibadah yang bisa nyampein saya kepadamu, gak usah diputar-putar sama alat-alat berputar kayak orang filsafat, muter ke sana muter kemari, akhirnya IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Ibadah kagak ngomongin Farabi, ini itu mau apa kita? Udah Allah aja. Begitu khidmat sama Allah, ini penting kita. Begitu rugi kita. Maka ya Allah, beri saya ibadah yang bisa saya sampai sama Engkau. Gak usah diputar-putar di alam dulu, gak usah diputar dipentokin dulu, gak usah ini, gak usah itu, baru pengen dekat sama Allah. Rugi kita terlalu banyak muter-muter, sebab jalan yang berbelok-belok lama sampai ke tujuan.
Kenapa ihdinas siratal mustaqim? Tunjuki kami jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang cepat sampai ke tujuan. Kalau belok-belok lama. Dan jalan yang lurus adalah jalan yang an'amta alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Itulah jalan yang lurus. Kita sering nunggu kepentok dulu baru pengen dapat sama Allah, rugi, terhijab. Surga bagi para sufi, belum akhirat udah dapetin surga, belum akhirat udah dapetin surga. Para sufi, satu hari Imam Muhammad bin Aslam dia menangis. Ditanya seorang tabi'in besar, ditanya dia oleh khodimnya, pembantunya, adakah yang hilang Tuhan? Kenapa Tuhan menangis? Dia nangis terus, tak berhenti. Imam Ghazali tulis di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin pada bagian ini. Adakah rugi dagang kemarin Tuhan? Tidak. Kenapa Tuhan menangis? Kata dia, saya kelupaan minum pakai tangan kiri. Sudah durhaka Rasulullah. Tolong, ada berapa beras di gudang? Ada 12 ton. Bagi sama fakir miskin buat menebus dosa saya. Jauh dari Rasulullah. Sampai kayak begitu orang dulu. Kalau kita kan borong sampai 12 ton, nyesel juga kagak. Pakai sandal kiri dulu. Kita keputar-putar kemana-mana, nunggu mentok baru pengen ketemu Nabi Muhammad. Rugi. Jangan kita ya diputar-putar dulu. Akrab aja mana? Paham tidak paham kita dalail baca. Biar Allah fajma'ni alaik bi khidmatin tusiluni ilaik. Kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaih. Bagaimana mungkin dijadikan dalil atas adanya engkau dengan sesuatu bumi langit yang dia itu pada adanya, yaitu butuh kepadamu. Ya Rabb, saya nunggu ketemu engkau, harus pakai bumi dan langit? Enggak. Pakai burung? Enggak. Maka sufi kalau ketika ditanya, Anda kenal Allah dari mana? Para sufi jawabnya berbeda dengan kita. Wahai sufi, kau kenal Allah dari mana? Mereka jawab, saya kenal Allah dari Allah. Dengan Allah ciptakan saya, ciptakan jagat raya. Ini maknanya Allah pengen dikenal sama kita. Maka Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita dengan menciptakan alam raya, termasuk kita. Allah. Maka Abu Bakar Siddiq, araftu rabbi bi rabbi. Saya tahu Tuhan dari Tuhan. Itulah para sufi-sufi. Enggak mau jadilnya bumi langit. Bagaimana mungkin bumi langit itu Allah juga yang adain? Kok pakai diputar-putar jauh ke bumi langit? Begitu. Bagaimana mungkin dijadikan dalil atas wujudnya Allah bumi langit, yang keberadaan bumi langit itu butuh kepada engkau ya Rabb. Saya dalilnya engkau aja dah. Maka dengan adanya engkau, adanya bumi dan langit ini semuanya. Begitu. Kalau bumi dan langit, kalau Tuhan kagak ciptain, kagak bakalan ada. Enggak mau saya mengambilkan dalil bumi langit yang kalau Tuhan kagak cipta, kagak bakalan ada. Dalilnya engkau aja. Karena engkau ada, maka ada. Kebaikanmu lah tanpa saya minta, saya ada di bumi. Saya sehat. Ya Rabbana, siapa di antara kita yang sebelum tidurnya ngomong dulu, ya Allah saya mau merem. Bini saya katanya demen sama saya, nggak mau juga jagain saya. Tolonglah jagain kuping saya ini biar jangan sampai semut masuk. Tolong ya Rabb mulut saya, jangan sampai kecoa masuk. Nggak ada, tapi Allah jaga. Begitu. Kalau kemudian kita nggak mau dekat dengan Allah, kerugian. Mau apa lagi dijadikan dalil, dijadiin bukti adanya Allah?
Orang wujudnya aja butuh sama Allah. Wujudnya kita butuh sama Allah. Maka wujuduna ainul adam. Adanya kita hakikatnya tak ada. Tak ada. Kenapa para sufi tidak berharap surga? Tidak takut sama neraka? Tidak itu. Semuanya makhluk. Bagaimana mungkin mau berdalil sama makhluk? Sama Khalidnya aja, Allah aja. Cinta Allah, terserah Allah. Kalau Allah redha bila dikata ditaruh di neraka kayak malaikat Malik, maknyus bisa tidur di neraka, nggak panas enggak. Allah redha, maka bukan nerakanya yang kita takuti, murka Allahnya. Begitu. Kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaika. Bagaimana mungkin dijadiin dalil atas engkau dengan alam yang adanya alam itu butuh kepadamu. Ayakunu li ghairika minadh dhuhur ma laysa lak hatta yakuna huwal mudhhir lak. Apakah ada bagi selainmu daripada kenyataan oleh barang yang dia itu tidak ada bagimu, sehingga ada dia yaitu yang mendohirkan bagimu. Bagaimana mungkin alam untuk menunjukkan adanya Tuhan? Tuhan yang adain. Udah Tuhan aja ya Rabb. Saya engkau aja. Engkau aja saya. Kaifa yustadallu alaika bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaih. Ibnu Athaillah menjelaskan dalam bagian ini bagaimana kita di dalam munajat beliau. Sebetulnya saya ini enggak ada Tuhan. Adanya saya ini karena adanya Engkau. Tolonglah perasaan kehadiranmu terus ada pada diri ini. Dari hidup kita tenang, ada Allah. Mata ghibta hatta tahtaja ila dalilin yadullu alaik. Sejak kapan kau hilang sehingga kau butuh kepada dalil bukti yang menunjukkan atas adanya Engkau? Emang kapan Tuhan gak ada sehingga kita harus mencari keberadaan Tuhan? Orang dari dulu Tuhan ada, anta zahir. Tuhan ada, bukti keberadaan Tuhan banyak. Nggak perlu kita cari tempat buat Tuhan, makhluk aja udah cukup. Ruh di badan kita ini ada nyawa, kita nggak tahu tempatnya di mana, tapi percaya dengan tandanya kita gerak. Padahal nyawa kita itu apa di pala, apa di dada, apa di jempol kaki, apa di mana. Ada yang bilang nyawa itu ada di darah. Aduh, berarti yang donor darah nyawanya berkurang ya. Begitu, katanya nyawanya di jantung. Oh, berarti yang jantung nyawanya 2 dia. Tidak, kita tidak tahu nyawa di mana, tapi kita percaya kehadirannya. Betapa yang kita nyawa, kita harus wujudnya tempatnya di mana. Mata ghibta hatta tahtaja ila dalil. Yang kedua nih, sejak kapan kau enggak ada sehingga perlu harus cari-cari bukti keberadaan. Orang dari dulu kau ada. Sebelum manusia ada kau ada, sifat kau wujud hakiki. Dulu ada, sekarang ada, sampai nanti ada. Lalu kemudian kita harus mencari keberadaan Tuhan supaya kita mau ibadah. Betapa bodohnya kita. Orang Tuhan dari dulu sudah ada, cuman kitanya saja yang kurang mau mencari keberadaan Tuhan, sehingga dianggap Tuhan itu tak ada. Kalau ujian banyak aja baru, ujian saya berat nih Tuhan, baru jadi Tuhan. Kemarin kemana? Tuhan itu selalu ada. Kitanya yang sering kabur-kaburan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitanya yang sering-sering menjauh dari Allah. Wa mata ba'utta hatta takunan asaru hiyallati tusilu ilaih. Sejak kapan kau menjauh sehingga menjadi oleh alam
ciptaan ini adalah yang menyampaikan kepadamu. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya ini dekat, sedekat urat leher. Tuhan itu dekat. Sejak kapan Tuhan jauh? Sehingga kita harus mencari bukti keberadaan Tuhan harus dengan alam. Harus diuji dulu dengan sakit baru berasa Tuhan ada dan kita butuh bantuan. Dari dulu juga Tuhan udah bantu kita, kitanya aja kurang mau dekat sama Dia. Tuhan itu dekat. Prosedur kita menuju Tuhan yang jauh. Pakai nunggu dipetoknya dulu baru ingat sama Allah. Nunggu kita bermasalah dulu baru cari solusi sama Allah. Kalau kemudian kita itu sadar, Allah itu dekat. Allah itu dekat dengan kita. Kitanya yang tidak berasa kehadiran Tuhan pada kita. Kitanya tidak berasa bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Hembusan nafas kita menunjukkan adanya Allah. Kalau ditahan oleh Allah, udah instan kita. Lalu kemudian kita harus mencari-cari Tuhan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Orang Tuhan jelas. Kenapa kita harus menjauh mencari Tuhan? Orang Tuhan ada. Wa mata amutta hatta takuna al-azalu hiya allati tusrilai. Sejak kapan kau Tuhan jauh? Dikata Tuhan duduk di arsy. Arsy itu di atas langit. Duduk di arsy. Bagaimana itu kalau duduk? Arsy di atas langit, kita teriak aja nggak nyampe. Bagaimana dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Bagaimana dengan ayat wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib? Bagaimana dengan ayat huwallazi fis samai ila wa fil ardi ila? Orang Tuhan itu dekat, kitanya yang menjauh dengan Tuhan. Tuhan udah cari-cari kita di kelompok orang baca Quran sehari sejuz, kagak ada kita. Dicari di kelompok orang yang tahajud tiap malam, kagak ada kita. Tuhan udah nyari kita, kitanya aja yang menjauh Allah. Lalu kemudian kita mau menggugat kebaikan Allah yang dari dulu baik sama kita. Apa enggak berasa adanya kita ini karena adanya Allah? Tiap hari Allah berikan kita kebaikan-kebaikan, lalu dianggap Tuhan kita jauh. Maafin Tuhan atas kelemahan kami dalam bertauhid ini yang masih keliru kepada Engkau. Wa mata ba'udta hatta takuna al-azal hiya allati tusru ilaih. Sejak kapan kau jauh? Sampai kudu lewat alam dulu baru ketemu kau. Setelah saya melihat laut, baru melihat adanya engkau. Saya melihat buah apel yang manis. Dari mana datangnya manis? Baru ketemu adanya Allah. Dari dulu Allah ada sebelum adanya apel yang manis. Pohon kelapa yang ada di Pulau Tunda, yang ada di Pulau Pramuka, sekelilingnya air, asin semuanya, tapi buahnya manis. Dari mana itu manis? Kita harus nyari lewat alam dulu, baru percaya adanya Allah. Allah dari dulu dekat. Kitanya yang menjauh sama Allah. Nunggu kepentok. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Dasar manusia, kalau saya kasih nikmat jauh dari saya. Kemana-mana dia nyampe, dapat nikmat. Tapi kalau kemudian mendapat musibah baru doa panjang lebar jadi saya. Emang dari dulu saya kemana? Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Mau kemana kita? Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Dasar manusia, kalau dikasih nikmat baru emang Tuhan maha baik. Wa idza fa'ama idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Ketika dagangnya merugi, di mana kebaikan Tuhan? Orang Tuhan dari dulu dekat. Kitanya saja yang menjauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kerugian besar. Ahlul dalil
yastadilluna bis-sun' 'ala as-sani'. Orang-orang yang pakai dalil akhirnya mencari alam baru ketemu Allah. Itu di pasar Minggu. Ada pohon durian, sebelahnya pohon cabai. Durian manis, cabai pedas, airnya sama, tanahnya sama. Dari mana ini? Baru ketemu Allah. Kenapa pakai diputar ke alam dulu baru ketemu Allah? Wa mata ba'uda, emang sejak kapan kau enggak ada? Sehingga ketika ketemu cabai dan durian baru sampai kepada ini. Betapa jauhnya saya dengan kau ya Rabb. Begitulah Imam Ibnu Athaillah mendidik kita supaya kita paham betapa Allah itu dekat. Cuman masalahnya kita yang menghijab diri daripada Tuhan. Ilahi amiyat ainun la taraka 'alaiha raqiban wa khasirat safqatu 'abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Ilahi, duhai Allah, amiyat ainun, buta oleh mata kalbu, la taraka 'alaiha raqiban, yang tidak memandang akan engkau atasnya raqiban, yaitu akan yang mengawasi. Wa khasirat safqatu 'abdin, dan merugi transaksinya hamba. Lam taj'al lahu min hubbika nasiba, yang tidak menjadikan oleh engkau baginya dari kecintaanmu nasiban, akan bagian. Ibnu Athaillah saudara di dalam munajat ini memberikan pemberitaan kepada kita, bukan nyumpain, bukan maknanya Ibnu Athaillah moga menjadi pincang, moga menjadi buta mata, bukan, tapi memberikan gambar bahwa mata itu ada dua, ada ainul zahir, ada ainul batin. Ainul zahir namanya basar, ainul batin namanya basir, mata kalbu. Kata Ibnu Athaillah, mata kalbu buta. Siapa? Orang yang tidak berasa Tuhan awasi dalam hidupnya. Sampai kudu ada CCTV, sampai kudu ada raqib, kudu ada atid yang nyatet. Padahal Tuhan lihat. Huwal Ali, dia tahu segalanya. Kenapa enggak cukup pengawasan Allah sehingga kudu diawasi oleh segalanya? Bagi mereka para sufi sudah cukup pengawasan Allah sehingga dia tidak berbuat kepada maksiat. Maka mata kalbu yang tidak memiliki sifat muraqabah, namanya mata kalbunya buta. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, merasa dikontrol oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Dulu ada orang namanya Ahmad, didemenin oleh gurunya Syekh Hasan. Di dalam kelasnya itu ada 40 murid. Ahmad ini sangat dicintai oleh gurunya Syekh Hasan. Maka dicemburuilah Ahmad oleh murid yang lain 39. Ini guru pilih kasih. Akhirnya gurunya tahu bahwa dia dianggap pilih kasih. Lalu gurunya beli ayam 40 ekor dari koceknya dia. Lalu kata gurunya, wahai murid-muridku, ini ayam semua udah pada pegang? Sudah guru. Tolong ayam ini dipotong di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun ya. Besok pagi dibawa. Maka ada yang motongnya di kadi, ada yang motongnya di kamar, macam-macam. Besok datang ke sekolah, lalu kemudian ditanya oleh gurunya, murid pertama, Udin, ya, motong di mana? Ayah saya sudah berangkat ke kantor, ibu saya ke pasar, nggak ada siapa di rumah, jadi motong nggak ada siapa-siapa tuan. Itu guru.
Terus saja. Motong di mana? Di kali, nggak ada orang. Motong di mana? Di gunung. Tinggal satu murid yang 40, ayamnya masih utuh, yang namanya Ahmad. Ditanya sama gurunya, diomelin, Ahmad kau kagak dengar? Mohon maaf guru, saya dengar. Kenapa ayam utuh? Yang lain pada mati itu semuanya, kenapa kamu utuh? Apa kamu nggak dengar perintah saya? Dengar. Lah kenapa utuh? Syarat guru susah. Kata guru, ini ayam disuruh dipotong, kagak boleh dilihat oleh siapapun. Saya mau motong di kamar, bapak saya pergi ke kantor, ibu saya ke pasar, tapi Allah lihat guru. Saya potong di kali, Allah lihat. Saya potong di sumur, Allah lihat. Saya potong di gunung, Allah lihat. Susah. Maka kata sang guru, Syekh Hasan, ini yang menyebabkan saya cinta nih sama si Ahmad, karena dia memiliki muraqabah, merasa dikontrol oleh Allah. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Itulah Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi, amalannya dari umur 7 tahun. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazir. Allah bersamaku, Allah menyaksikan gerak-gerikku, Allah memandang. Kata omnya daripada Sahal bin Abdullah At-Tusturi, adakah orang yang berasa kalian Tuhan mau berbuat maksiat wahai Sahal? Tidak ada pamanku. Karena itu jangan kau kotori dirimu dengan maksiat. Sebab orang bermaksiat itu amian ainun la taroka alaiha raqibah. Orang yang maksiat itu mata kalbunya buta, dipikir Allah kagak lihat, sehingga dia mencuri. Orang mukmin yang imannya benar, yakin Allah memandang, Allah mengetahui, Allah melihat dengan samad dan basarnya, mendengar, melihat. Apa enggak cukup dengan Allah melihat sehingga terus harus ada CCTV? Muslim tak perlu CCTV, sebab di kalbunya sudah ada basirah, CCTV yang disebut muraqabah. Inilah yang disebut maqamul ihsan, yang kata Nabi di dalam hadis Muslim, an ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Walaupun kau tak lihat Allah, Allah terus melihat engkau. Wa khasirat saqatu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasibah. Satu transaksi bisa untung bisa rugi, tergantung bagaimana dia cara bertransaksi di dalam hidupnya. Bila mana manusia pengen dapetin untung, maka di dalam kehidupannya dia harus menjadikan hubbullah sebagai modal di dalam berbisnis dengan Tuhan. Kecintaan kepada Allah harus dijadikan dasar di dalam ibadahnya dia. Kenapa kita puasa? Allah yang nyuruh. Kenapa orang pada tidak puasa siang hari? Ya ayyuhalladzina amanu, yang punya iman yang diundang, itu namanya undangan. Maka yang tidak diundang tak keburu untuk ibadah. Ramadan bukan Ramadan, karena nggak ada alladzina amanu. Dan bukan sekedar iman taklid, bukan sekedar iman ma'rifat, tapi iman di sini nih adalah iman ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan maqamul farad. Baru dia bakal mendapatkan kenikmatan. Wa khasirat saqatu abdi, rugi transaksi seorang hamba yang bila cinta kepada Tuhan tidak dijadikan modal dalam berbisnis dengan Tuhan. Kenapa kita ibadah? Jangan surga, tapi hubbullah. Ini modal utama, mahabbah. Mahabbah ini dijadikan modal. Sebab apa? Kalau bukan mahabbah, sebab begini sekarang. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa mahabbah. Amalan kita ini bisa diterima, bisa enggak. Sholat kita ada riya, enggak diterima. Puasa kita karena ada pengen dipuji, bisa dengan ujub.
bisa nggak diterima? Illal mahabbah, kecuali mahabbatullah. Maka ada surat Kahfi yang menarik. Dalam surat Kahfi itu berbicara anjing Ashabul Kahfi, dan ini yang digarisbawahi oleh Allah. 3, 4 dengan anjingnya, 4, 5 dengan anjingnya, 6, 7 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjingnya. Poinnya anjing terus. Poinnya jumlah Ashabul Kahfi berapa? Enggak penting, anjingnya yang penting. Kenapa surat Kahfi suruh dibaca oleh muslim? Sampai Syekh Nawawi Banten menyuruh di dalam Istimarul Yaniat 3 kali malam 3 kali siang kalau Jumat. Kalau nggak kuat sekali malam sekali siang. Kalau nggak kuat separuh malam separuh siang. Kenapa? Mahabbah. Maka mahabbah anjing ini kepada ulama menyelamatkan. Wa khasirat sabbatu abdin lan taj'al lahu min hubbika nasiba. Rugi manusia, apalagi yang aku hamba Allah, bila mahabbatullah nggak dijadikan modal dasar dalam hidupnya. Kata Ibnu Athaillah, mahabbah anjing. Apa itu anjing itu? Jadi innal mahabbata tarfa'u maqamaka maqamal muhibbin hatta walau kunta qalban. Sesungguhnya cinta itu akan meninggikan derajat kita pada derajat orang yang dicintai Tuhan, meskipun kita kelasnya adalah anjing, apalagi kelas manusia. Mahabbah. Maka mahabbah itu yang dijadikan modal. Imam Syafi'i, walaupun Ramadan Imam Syafi'i jujur, bisa dibuka di dalam Manaqibus Syafi'i Imam Baihaqi. Begitu juga Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Tawalid Taksis tentang Imam Syafi'i. Hampir rata seluruh ulama ahli sejarah menulis Imam Syafi'i itu kalau Ramadan Quran tamat sehari 2 kali dalam sholat. Di luar sholat jangan tanya. Selama Ramadan 60 kali khatam dalam sholatnya doang. Sehari 2 kali khatam dalam sholat. Di luar sholat jangan ditanya. Tapi yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i untuk menuju kepada Allah mahabbah. Kata beliau, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man bida'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Uhibbus salih, mahabbah ya Rabb, yang saya jadikan modal. Saya cinta orang soleh. Walastu minhum, saya ini bukan orang soleh. Imam Syafi'i yang baca Quran 60 kali khatam dalam 1 Ramadan, aku belum soleh.